melingkupi hati dan pikiran kami Tuhan. Amin. Hamba berdoa ada terobosan terjadi, dan hidup anak-anak-Mu ini siap masuk Yobel besar. Sesungguhnya kasih Tuhan yang ajaib sedang turun di tengah-tengah kami. Dan Kau Bapa yang baik, yang sungguh ingin memberkati anak-anak-Mu, dan ingin setiap anak-anak-Mu jadi berkat bagi yang lain. Bicara ya Tuhan, buat kami menangkap hati-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Roh iman turun, roh pengertian menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara sekalian, saya ingin supaya kita memahami bahwa saudara dan saya harus punya paradigma atau cara berpikir yang benar. Kesalahan yang dibuat oleh banyak orang adalah bahwa dia berpikir hal jasmani itu beda dengan hal yang rohani. Hal yang rohani kalau diterapkan di jasmani tidak bisa. Sedangkan hal yang di jasmani dibawa ke yang rohani tidak bisa. Bahkan seringkali terjadi pertentangan di antara keduanya. Segala sesuatu yang sudah bersentuhan dengan firman Tuhan, maka itu akan berlaku menjadi kedua-duanya, baik jasmani maupun rohani. Dan kalau kita menganggap bahwa itu dua hal yang berbeda, atau dunia yang berbeda, saudara dirugikan. Mengapa? Sebab Alkitab mengatakan, Yesus berkata, bahwa firman Tuhan itu adalah kunci pengetahuan. Jadi kalau Anda berkata, oh yang rohani ya rohani, itu urusan kita dengan Tuhan. Dalam dunia sekuler, tidak usah melibatkan Tuhan. Maka kunci pengetahuan tidak akan Anda nikmati. Dan itu sebuah kerugian yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda membaca apa yang Mazmur katakan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya, apa saudara? Berhasil. Mengapa berhasil? Sebab dengan kita merenungkan firman Tuhan, itu artinya seperti lembu yang ketika Anda makan, kemudian dia mengunyah, ditelan, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ditelan lagi, itu merenungkan seperti itu, maka Anda mendapatkan kunci pengetahuan. Dengan kunci pengetahuan itu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya harap kita mengerti itu. Nah, saya mau tambah sedikit lagi. Saudara sekalian, di dunia ini orang mengenal sebuah hukum yang namanya the law of attraction, atau hukum ketertarikan. Bahwa sesuatu yang ada dalam hidup kita itu ternyata bisa menarik dari luar hal-hal yang bersinggungan atau yang sama. Nah, saudara sekalian, ternyata ini yang dipelajari. Saya mendengarkan beberapa coach hebat, para trainer, orang-orang yang memberikan training, motivasi, ahli-ahli psikologi. Mereka menemukan sebuah fakta yang menarik sekali. Bahwa otak kita ini, kalau Anda membaca Alkitab itu namanya kekuatan jiwa, bahwa otak kita ini seringkali mengeluarkan sinyal-sinyal tertentu yang mengundang banyak hal datang dalam kehidupan kita. Nah, saya mau coba jelaskan dengan cara yang sesimpel mungkin. Saya harap Anda mengerti ini. Mengapa kita harus berpikir seperti yang Alkitab katakan, apa yang baik, yang mulia, sedap didengar, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kenapa diajarkan begitu? Sebab apapun yang di otak kita setuju, itu akan menarik sesuatu untuk membuat itu terjadi. Sebaliknya, kalau otak tidak setuju, dia mengeluarkan sinyal, mengundang banyak hal untuk menghalangi kita melakukan yang dia tidak cocok. Ini saya beri contoh begini. Ada orang-orang punya karunia berpuasa hebat. Saya ini bukan orang yang terlalu menikmati puasa.
Saya makan ya tidak berlebihan, secukupnya. Tapi kalau diajak, ayo Pak puasa, saya sudah angkat tangan biasanya. Anak saya beberapa kali puasa Ester, 3 hari tidak makan, tidak minum. Saya nggak bisa ngerti itu. Kok bisa kuat? Ada orang-orang yang gemar puasa. Saya salut, saya berkata, luar biasa. Tapi kalau jujur saya berkata, saya kurang. Jangan tiru-tiru saya, saudara. Kalau Anda sudah hebat puasa, tingkatkan. Jangan tiru-tiru saya. Nah, saudara sekalian, saya beri contoh. Misalnya ini, saya berkata begini, memutuskan, atau ada orang berkata, saudara-saudara, mari kita doa puasa. Besok seharian kita puasa. Lalu kemudian saya biasanya akan berkata apa? Amin. Ngikut dong hamba Tuhan, masa bilang, saya nggak mau, nggak mungkin. Saya berkata amin. Amin saya itu baru keinginan. Tapi di otak saya sudah tersedia data yang berkata, puasa itu kurang enak. Puasa itu kamu nggak bisa. Puasa itu bukan kekuatanmu. Sudahlah, kamu tuh paling parah soal puasa. Itu di otak saya. Nanti yang terjadi ya, begitu mulai pagi start puasa, perut saya bunyi. Padahal biasanya pagi telat makan nggak apa-apa. Hari itu perut saya bunyi jam 6:30. Nanti apa yang terjadi? Akan terjadi beberapa hal. Satu, misalnya, tiba-tiba kepala saya bisa pusing sekali. Dan ada orang berkata, Pak, Bapak harus minum obat itu. Kalau enggak pusing terus nanti bahaya, Pak. Enggak bagus. Oh, minum obat ya? Nah, kalau minum obat perut kosong, jangan, Pak. Nah, happy saya. Nah, berarti saya harus makan. Iya. Nanti ada juga kejadian lagi. Datang orang berkata, Pak, saya bawain soto, Pak. Ini ternyata di pinggiran Semarang ada, Pak. Enaknya luar biasa. Harus sekarang, Pak. Kalau kesiangan kurang rasanya. Padahal itu peristiwa lepas dari hidup saya loh. Pusing mungkin, tapi selalu akan ada hal-hal yang tiba-tiba tertarik, datangin saya. Tujuannya apa? Untuk setuju dengan apa yang sudah di otak saya ini yang berkata, ora usah poso. Ngerti gak saudara? Contoh lagi nih. Ada orang yang kikir. Nah, orang kikir tuh gini. Tiba-tiba nanti ada, gak tahu di sekolah atau apa, ada acara penggalangan dana. Anaknya datang, Pak, datang loh Pak. Sekolah pengen bangun gedung baru. Ini butuh dukungan orang tua murid. Tadi Bu Guru sudah bilang harus datang. Terus dibaca penggalangan dana. Nah si kikir nih berkata gini, aduh, dimintain duit ya aku. Otaknya sudah berkata gini, eman nih. Kok aku yang suruh ikut ngasih duit ini? Nah aku diharapkan ngasih berapa? Dipanggil anaknya. Terus papa harus ngasih berapa? Ya nggak tahu. Papa kan duitnya banyak. Kasih yang banyak, Pak. Dalam hati ngomong gini. Anak isone ngomong tok. Ora ngerti susah payah yang kulik duit bla 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 bla. Tak rewangi seminar 2 hari iki ben aku untuk duit tok. Misalnya. Nggak ada salahnya kok dengan itu. Tenang aja. Lalu kemudian nanti itu bisa ada banyak kejadian, termasuk entah bagaimana Anda berangkat, dompetmu ketinggalan. Begitu sampai di tempat penggalangan dana, Anda lihat dompetmu, loh kok ketinggalan ya? Entah mobilnya banyak kempes, entah apapun ini. Nanti ada berbagai hal peristiwa yang mendatangi Anda, yang intinya, serasa nyumbang. Entah mungkin pada waktu, ya sekarang mari silakan siapa ingin menyumbang berapa. Tiba-tiba perutnya mules luar biasa. Lari ke WC. Baru selesai setelah acara sumbangan selesai. Dan dia berkata, oh tanda ini, tanda tidak boleh nyumbang. Itu yang sering kali terjadi.
Makanya Tuhan Yesus berkata begini, "You shall know the truth, and the truth that you know shall make you free." Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Saya berharap Anda belajar banyak. Saya minta maaf kalau hari ini rada vulgar, 1-2 hal saya sampaikan. Tapi supaya Anda ngerti dan kita bongkar apa yang salah di sini. Yang percaya katakan amin. Nah, betapa pentingnya kalau Anda mau menikmati hidup seperti Cinderella Alkitab, yaitu Ruth, dari janda yang miskin dan tidak punya apa-apa, dalam waktu singkat jadi istri seorang konglomerat di kota Bethlehem. Maka Anda mengerti kitab Ruth itu 90% ayatnya dimulai dengan kata vav. Dan kata vav atau kata dan, kata itu mengkoneksi antara kata atau kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Maka kitab Ruth itu, kalau Anda asal membaca saja, Tuhan berkata, kalau engkau ingin berhasil, maka engkau harus punya kemampuan mengkoneksi satu dengan yang lain. Mengapa kita perlu orang lain dan perlu Tuhan, Pak? Kitab Ruth dibacakan pada hari Pentakosta, di mana roh Tuhan turun untuk pertama kalinya. Tanda bahwa Anda harus punya hubungan, koneksi dengan Tuhan, tapi yang kedua, Anda harus punya koneksi dengan sesamamu. Kenapa kita butuh orang, Pak? Karena Yesus berkata, beri maka kamu akan diberi. Ukuran yang dipadatkan, digoncangkan, dan akan berlimpah sampai keluar, akan dicurahkan keribaanmu. Dalam King James dikatakan, shall man give into your bosom. Maka orang-orang itu akan mencurahkannya keribaan saudara. Sebagian besar berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sebetulnya adalah berkat yang diberikan Tuhan lewat orang lain. Dan di situ Anda dan saya mesti ngerti bagaimana Anda menjalin sebuah hubungan dengan orang lain. Baik, sebagai dasar saya mau ajak Anda melihat kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2, lihat pada ayat yang ke-10. Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan di situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara sekalian, kalau Anda membaca sepintas, kita sepertinya mendapatkan sebuah peta geografis. Tapi kalau Anda melihat akan peta geografis di Timur Tengah, maka 4 sungai ini sebetulnya tidak menyatu. Tidak ada titik temunya. Sedangkan Alkitab mengatakan ada Taman Eden, dan taman itu diairi oleh 4 sungai. Maka seharusnya 4 sungai itu bermuara atau minimal ada titik temunya di tempat yang orang berkata Taman Eden. Tapi kalau kita melihat secara kenyataan geografis, secara peta, maka tempat ini 4-4-nya itu berbeda. Jaraknya sangat jauh satu dengan yang lain. Nah, sebetulnya ini merupakan namanya menurut saya adalah peta atau data secara rohani. Nama Eden artinya voluptuous living, pleasant atau kehidupan yang menyenangkan dan kehidupan berkelimpahan. Nah, ternyata untuk mencapai yang namanya tempat yang menyenangkan dan berkelimpahan itu, tempat itu jadi seperti itu, data rohani
peta rohani mengatakan harus diairi dengan 4 sungai ini. Tentu 4 sungai ini punya nama, punya arti, dan saya tidak akan membahas itu. Sekedar saya mau ingatkan, nama Pison artinya increase atau bertambah. Nama Gihon artinya menyembur atau bursting forth, menyembur. Nama Tigris artinya rapid atau cepat. Nama Efrat artinya fruitfulness atau berbuah lebat. Nah, sekarang saudara sekalian, saya mempelajari akan hal ini dan saya menemukan seorang pemikir yang sangat berpengaruh dari orang Yahudi, namanya Ben Somah. Saudara sekalian, Ben Somah itu mengatakan sebenarnya 4 sungai ini menggambarkan 4 hal yang paling dicari oleh manusia. Ini 4 hal yang paling memotivasi orang untuk bergerak supaya dia mendapatkannya. Nah, dengarkan dulu ya, saya mau jelaskan kepada saudara supaya Anda ngerti globalnya begini. Kita sedang belajar bagaimana kita bisa mendapatkan yobel besar. Tuhan sangat ingin memberkati Anda dan saya. Sebagian besar dari berkat yang Dia berikan itu lewat manusia lain. Maka caramu bergaul, berhubungan dengan manusia lain itu akan menentukan seberapa besar kemungkinan yang engkau buka bagi Tuhan untuk memberkati hidupmu. Coba saya ulang lagi. Sebagian besar berkat yang Tuhan berikan kepada kita lewat orang lain. Ada saatnya tiba-tiba kantongmu ini ada emasnya. Pluk. Saya pernah dengar 1-2 orang lah di antara jutaan atau miliatan orang. Dan mujizat yang seperti itu ada sampai hari ini. Saya punya teman-teman hamba Tuhan yang kalau berdoa tiba-tiba ada hujan debu emas. Beberapa kemudian turun berlian. Luar biasa itu. Tapi itu jarang. Sebagian besar kita tidak diberkati lewat itu. Tapi Tuhan memakai orang lain untuk memberkati kita. Nah, sekarang bagaimana supaya orang lain itu bisa dipakai Tuhan memberkati kita? Saudara dan saya harus menyiapkan salurannya. Nah, saluran ini adalah yang paling utama, itu 4. Kalau kita bisa menyiapkan saluran dengan baik, maka sebetulnya akan lebih mudah buat Tuhan untuk mengalirkan berkat-Nya ke dalam kehidupan kita. Kalau kita menutup, kita blok semua salurannya, akan menyulitkan sebetulnya, walaupun Tuhan tetap bisa untuk memakai banyak orang untuk memberkati kita. Saya beri contoh. Satu hari ada 3 raja berperang, Raja Edom, Raja Israel, Raja Yehuda. Dan mereka dengan tentara sangat banyak, mereka kehabisan air. Lalu Raja Yehuda bertanya, apakah tidak ada nabi di sini? Mereka berkata ada. Elisa yang dulu melayani Elia, oh padanya ada firman Tuhan, coba panggil dia. Elisa datang berkata, engkau ingin apa? Kami kehabisan air. Lalu kemudian Elisa panggil pemain kecapi, lalu kemudian mereka menyembah Tuhan, roh Tuhan berkuasa, dan Elisa mulai bernubuat. Anda tahu cara Tuhan menolong mereka? Bahasanya begini kira-kira, air gampang. Kalau aku kasih air, kamu tempatkan di mana? Buat dulu parit, buat saluran, buat tempat air, buat tempat penampungan. Nanti air aku kirimin. Maka apa yang terjadi? Mereka membuat parit, dan begitu paritnya selesai, dalam sekejap, tiba-tiba air itu datang. Dan itu gambaran buat kita. Money is easy. Uang sebetulnya gampang. Anda sudah punya salurannya belum? Anda punya paritnya belum? Ada orang menurut saya terlalu super rohani. Kerjaannya di kamar terus sembahyang baca Alkitab. Dia nggak punya saluran, tidak bergaul dengan siapapun. Dia mengisolasi dirinya dan berpikir Tuhan akan kirim burung gagak
untuk memelihara dia. Saya beritahu, burung gagak hari ini beda, rakus. Kalau dia dapat daging, dia telan sendiri, tidak untuk saudara. Artinya ada banyak orang, ketika dia bergaul dengan orang lain, dia buat kesalahan. Nah, di dunia ini ada orang-orang yang memang sudah jago melobi orang lain, bicara dengan orang lain. Sayangnya, terlalu pinter bicaranya, sehingga apa yang terjadi? Tanpa sadar, dia tidak bisa menggenapi yang dijanjikan. Nah, kalau orang hanya pinter ngomong dan kenyataannya tidak seperti itu, Anda sedang menipu orang. Saya tidak sedang mengajari Anda untuk menipu orang. Tapi kita harus membuat saluran. Nah, saluran paling mudah adalah begini. Sebetulnya apa sih yang dikejar oleh orang? Sebetulnya apa yang diingini orang? Kita ini punya sesuatu yang murni, yang tulus, tidak ada tujuan menipu orang, nggak ada tujuan untuk memanipulasi orang, tapi sebetulnya kita bisa memberikan 4 hal ini kepada siapapun kita berhubungan, dan tiba-tiba saudara akan punya sebuah channel yang begitu besar, dan Tuhan bisa memberkati hidup Anda lewat itu. Siapa yang mau belajar hari ini? Oke, saya sudah permisi loh. Saya ngomong rada vulgar, saya berharap menolong saudara. Pemikir Yahudi yang bernama Ben Suma ini, dia mengatakan bahwa 4 sungai itu dia terjemahkan sebagai 4 motivasi manusia yang dikejar dalam hidup. Dan ini sekaligus merupakan kebutuhan dari manusia. Kalau Anda sambil Anda dagang atau berhubungan dengan orang lain, engkau berikan 4 ini kepada mereka, Anda akan punya koneksi luar biasa, saluran untuk menarik berkat. Dan saya dengan cepat mengatakan 4 hal itu adalah, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, wisdom. Manusia itu butuh hikmat, pengetahuan, wisdom. Yang kedua, manusia butuh yang namanya power, kekuasaan. Manusia butuh kekuasaan. Yang ketiga, manusia itu butuh akan wealth, kekayaan. Dan yang keempat, manusia butuh penghargaan dari orang lain. Nah, sekarang saya dengan pelan akan mencoba menjelaskan satu persatu untuk Anda mulai memahami dengan gampang. Saya beri banyak contoh, saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, saudara, sebetulnya orang itu butuh namanya ilmu pengetahuan atau wisdom. Dan apapun itu, siapapun dia, kalau dia bergaul dengan orang yang tiba-tiba membuat wisdomnya naik, pengetahuannya naik, pengertiannya naik, dia akan suka. Tapi kalau ketemu orang yang ora mudengan, diajak ngomong nggak mudeng, dijelaskan apapun, terus orang itu berkata, yuk tukar pikiran. Jangan mau, saudara. Ada bahasa Indonesia istilahnya aneh, kita tukar pikiran. Saya akan tanya dulu, sepinter apa dia? Kalau harus bertukar, kalau kagetan, gumbunan, berat ini. Sebenarnya kita ini butuh tambahan pengetahuan. Setiap orang begitu. Saya perhatikan ya, saya bergaul dengan banyak hamba Tuhan senior. Dan setiap kali saya share sesuatu, yang itu membuat sesuatu yang mereka belum mengerti, kaget. Wih, gitu ya? Itu membuat ketertarikannya lebih. Saya share sesuatu, dan orang itu kaget, oh gitu ya? Begitu, oh ya gitu ya? Dia akan minta waktu lebih untuk ngobrol. Sebab kebutuhan akan wisdomnya, kebutuhan akan pengetahuannya, di-feeding, diberi. Kalau saudara bisa memberi makan kebutuhan akan pengetahuan kepada orang, itu sebuah saluran pertama. Coba saya beri contoh begini. Ada dokter yang karena saking larisnya, kalau pasien datang cuma, kenapa? Oh ini, tidur.
Oh ya, nih resep ya, 1 juta. Terus kita mau bayar, dok nih aku di loro apa toh? Selorone wong sugih. Dia nggak memberi kita pengetahuan. Kita beli obat apa nggak tahu, kita sakit apa juga nggak tahu. Ada tuh yang begitu. Tapi memang dia tangan dingin, tetap orang ke sana. Tapi mungkin ada dokter yang baru, belum terlalu laris. Ketika setiap pasien datang, dia gambarkan begini, ini ya, usus manusia itu seperti ini. Ini kira-kira ini ususmu tuh begini, ini melingkernya kewalik. Dijelasin. Terus pulang, ditanya mamai, "Dadi kowe lara apa?" "Ususku melingkere kewalik, Mah." Dokternya menjelaskan begini. Seneng. Oh, pinter ya dokternya. Padahal tahunnya cuma itu tok. Tapi dia memberi yang dibutuhkan manusia. Almarhum Steve Jobs, dalam salah satu speech-nya ketika dia bicara di wisuda sebuah perguruan tinggi, salah satu yang saya dengar dia berkata, "Stay foolish. Biar engkau tetap merasa dirimu bodoh, kamu perlu nambah apa yang ada dalam pikiranmu. Sebab sebetulnya itu merupakan kebutuhan manusia yang dicari orang." Mengapa kita sekolahkan anak kita? Sebab kita tahu manusia perlu wisdom, manusia perlu pengetahuan, perlu kebijaksanaan. Seharusnya kalau orang bergaul dengan saudara, nambahlah pengetahuannya. Nanti saudara akan ngerti, dia berkata, "Aku suka nih sama orang ini." Sekarang mari kita lihat beberapa ayat. Yeremia pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Yeremia pasal 3, ayat 15. "Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku." Jadi Tuhan itu sebetulnya kalau nanti Anda lihat, bukannya hanya goblok-goblokan, saudara. Ngawur-ngawuran. Enggak. Saya baca lagi dari awal. "Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian." Jadi kalau Anda berpikir, "Oh, Tuhan kita goblok-goblokan," nanti Anda goblok tenan, saudara. Tapi mari terus belajar. Kalau Anda ingat khotbahnya Robert Liardon, dia berkata ada urapan lembu. Kalau Anda lihat di Amsal itu, maka kata lembu yang pertama digambarkan to associate with, Anda bergaul dengan siapa? Dua pengertiannya adalah to learn atau belajar. Saudara, Anda harus mengerti itu kebutuhan manusia, berarti kebutuhan dari orang-orang yang berhubungan bisnis dengan saudara. Apakah itu bosmu atau karyawanmu, siapapun, orang-orang sekitarmu, dia butuh pengetahuan. Coba kalau Anda berhubungan dengan mereka dan berikan itu, saudara akan melihat sesuatu yang berbeda. Lihat lagi Lukas pasal 11, Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-52. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan." Sebetulnya kalau Anda makin belajar firman, Anda punya kunci pengetahuan. Kenapa Taurat diberikan? Karena Tuhan juga mau anak-anaknya pinter. Ngerti saudara? Itu merupakan kunci pengetahuan. Nah, saudara, bagaimana sih sebetulnya kenyataannya? Seperti apa? Nih ya, saya cerita. Saya mau cerita 3 hal. Sebagai contoh. Saya bukan anti produknya. Saya cuma ngomong caranya orang. Ada banyak saudara yang menjual asuransi. Oke? Asuransi. Saya tidak anti asuransi. Jangan salah itu. Tapi ada orang yang menjual asuransi. Anda tahu kalau orang menjual asuransi, Anda bisa jadi orang yang dikagumi atau dibenci. Kok dibenci, Pak? Pagi-pagi nih, jam 5, ping, ping, ping.
Halo everybody. Siapkah Anda kalau Anda mati dan jandamu seperti apa? Oh, tak balang sandal ya. Saudara tahu approach begitu? Sudahkah siap Anda mati? Nanti jandamu, anak-anakmu kelaleran. Karena itu belilah asuransi dari saya, ora sudi. Anda ngerti nggak cara approach bicaranya itu kayak memedi. Nanti tengah malam, ping 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 ping. Sebelum Anda tidur, apakah Anda yakin besok Anda akan bangun? Lebih itu. Saudara ngerti nggak itu cara pendekatan saya? Minta maaf loh ya, saya ngomong apa adanya. Untuk nolong kalau Anda orang asuransi, tak ajari ini saudara. Walaupun kalau Anda terapkan ke saya belum tentu mempan juga. Ada cara yang menurut saya sangat tidak cerdas. Terus cara yang paling simpel begini. Ini yang biasa dibuat orang, saya perhatikan itu. Ini saya ajari saudara. Pak, apakah Bapak pengalaman jual asuransi? Jelas. Tiap kali saya khotbah, saya berikan jaminan keselamatan masuk surga kok. Jadi kalau Anda mau tanya siapa orang yang bisa jual asuransi, saya orangnya. Ya atau siapa bisa memberi jaminan masuk surga? Hamba Tuhan, percaya Yesus saudara, ya toh? Makanya saya bisa ngajari Anda jual asuransi. Saya beri contoh begini. Seseorang punya katakanlah 100 nama, list 100. Orang yang tidak bijak, tiap kali dia mau menjual produknya, dia langsung aja di broadcast seluruhnya. Zut, paling gampang. Tapi saya mau beritahu saudara, itu bodoh. Di mana bodohnya? Kalau seandainya dari 100 ini, ada 5 orang di antaranya, ya ini Anda untuk ngerti pun harus butuh penelitian. Dari 100, 5 di antaranya, dia punya uang cash, dan punya banyak di brankasnya, di mana di total itu, kalau dicairkan, dia itu punya uang kira-kira katakanlah 20 miliar. Ya kan? 20 M. 5 orang tok. Yang 95 rata-rata mungkin di bawah 500 juta lah uangnya. Lalu Anda berkata gini, ini ada program menarik. Bla 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 bla. Dalam 5 tahun saja, Anda akan dapat 2 M. Buat orang yang hari itu punya 500 juta, 2 tahun dia akan punya 2 M, itu program akan menarik. Tapi 5 orang ini ketika membaca, 5 tahun 2 M, aku harus duit 20 kok. Sejak itu dia akan berkata gini, kalau ini ngeping-ping-ping atau ngesen, delete aja, nggak usah dibaca, jebret. Sebab itu levelnya bukan untuk aku. Anda dengan cara gampang seperti itu, tidak Anda pilah-pilah, walaupun itu lebih sulit. Anda sedang membuang 5 orang yang akan berkata, kamu nggak levelku. Maka Anda ngotot apapun di imajinasi orang itu akan berkata, nggak level. Kamu yang 5 tahun 2 M aja lah, jangan ngomong sama aku, don't talk to me, please, go. Selesai. Nggak akan dibaca. Sebetulnya sama juga kalau dibalik. Luar biasa, 5 tahun 100 miliar. Yang 95 akan berkata, oh level tinggi, nggak usah. Saudara ngerti nggak? Bahwa ada pengetahuan yang bisa diberikan kepada orang tertentu, ada pengetahuan yang orang itu tidak bisa nerima. Nah ini memang bagian yang sulit. Bagaimana kita mendidik diri kita, belajar bagaimana mengkomunikasikan, sehingga setiap level itu punya pengertian. Yesus itu berbuat begitu loh. Alkitab berkata, bukan saya, dia mengajar sesuai dengan pengertian masing-masing. Sebetulnya yang bisa sempurna seperti itu cuma Roh Kudus. Saya ini sering, hampir sebulan mungkin 3-4 kali orang berkata gini, Pak, firmanmu cocok, klop dengan kebutuhan saya. Padahal ketika saya tanya, lo kebutuhanmu apa? Ini duit, ini pengampunan, ini apa? Lo aku khotbahnya sama,
Kok bisa sesuai dengan kebutuhan? Nah, itu Roh Kudus. Maka belajar seperti itu. Walaupun Anda tidak sehebat Roh Kudus, tapi kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia namanya juga roh hikmat dan pengertian. Ini saudara ya, urusan begitu aja. Ini terus terang sih ngomong nih, bukan karena sombong, bukan karena apa. Entah kalau sedikit sombong. Saya itu sering tiap hari, terima 5-6 orang tiap hari memberikan renungan. Di BB saya. Renungan. Saudara tahu, ini jujur saya berkata. Orang-orang itu berniat baik. Tapi kalau tiap hari terus dibombardir dengan renungan, dan saya baca ini, maaf ini, nggak ada isinya. Bingung saya, cuma ayat-ayat ini maksudnya apa? Itu mengganggu loh. Loh kok ganggu Pak? Mengganggu. Dengan kesibukan saya, 5 renungan panjang itu, dan nggak ada isinya. Kalau itu nambah sesuatu buat saya, happy saya. Ini malah membuatku bingung. Sebetulnya kan tetap manusia. Beri saya sesuatu yang nambah wisdom saya. Saya akan simpan sangat lama. Kadang-kadang orang hanya sampaikan cerita pendek tertentu. Dan buat saya, wah ini luar biasa ini. Saya beri contoh. Minggu lalu ada seorang bapak yang kirim SMS dengan saya. Dan beliau tidak pernah kirim renungan apapun. Dia cuma kirim cerita begini, Pak. Ternyata begini Pak. Kenapa Yunus ketika dia khotbah di Niniwe, sekali khotbah semua bertobat, bahkan binatang disuruh puasa oleh rajanya. Dia ngomong apa? Dia berkata, ternyata begini Pak. Orang Niniwe itu menyembah dewa ikan. Dewa mereka tuh ikan raksasa. Jadi pada waktu orang Niniwe lihat ada ikan raksasa terdampar, dan dia buka mulutnya, dan neneng Nabi Yunus keluar dari perut ikan, mereka berkata, anak dewa ini. Langsung pada bertobat Pak. Buat saya berkata, wah betul ini, ajaib. Bau amis, no problem. Anak dewa ikan keluar dari perut ikan. Itu membuat semua gempar, dan yang diomongin mereka mau terima. Itu renungan cuma singkat, mungkin akan saya khotbahkan berkali-kali, karena saya berkata, ini wah. Tapi yang lain itu melintir-melintir. Oleh karena itu kita mesti mengasihi. Karena itu saudara, kita mesti mengasihi. Ayatnya 5. Saya sudah ngomong loh, saya ngomong vulgar loh. Tapi itu yang terjadi. Orang tidak bisa belajar untuk mengerti, aku mesti kasih sesuatu. Apa yang tepat untuk ini? So teman-teman yang jual asuransi akan berubah dan tambah hebat mulai hari ini, amen saudara. Tuhan suka kok. Bapak anda anti, oh saya juga penjual asuransi kerajaan surga. Terimalah Yesus dan kau akan selamat masuk surga. Contoh kedua, tahun lalu, sebelum yang ini, tahun lalu, saya pergi ke London, saudara. Keren sekali. Dan malam terakhir sebelum kami besoknya pulang ke Indonesia, kami memutuskan untuk cari rumah makan yang enak di tepi sungai Thames. Kalau di Semarang, di tepi sungai Berok, itu saudara ya. Tapi di Inggris ada sungai Thames yang terkenal. Dan kami yang ikut, yang pergi adalah orang-orang yang pemakan daging, karnivora semua. Jadi kami makan cari steak. Dan itu steak salah satu yang the best itu di tepi sungai Thames. Dan restorannya asik sekali. Kami masuk sekian belas orang. Dan kemudian duduk. Lalu datang pelayannya dengan sopan memberikan kami menunya. Lalu kemudian dia menghampiri beberapa orang di antara kami. Dia berkata begini. Saudara-saudara, sebelum kalian memilih akan menu, bolehkah saya jelaskan akan apa yang sebetulnya kami ada? Oh ya, boleh. Bisakah ikut kami sebentar? Beberapa kami berdiri, diajak masuk.
Itu ada ruang kaca yang tembus pandang, tertutup rapat sekali. Masuk tuh dinginnya luar biasa, sebab ada chillernya di situ. Sebab di ruangan itu ada daging-daging yang digantung. Daging digantung. Saya belum pernah ketemu di Indonesia seperti ini. Orang berani ajak masuk ke dapurnya. Kalau restoran, takut ketemu wirok di situ, saudara. Tapi ini luar biasa, di tepi sungai Thames. London, man, London. Kita masuk ke sana. Terus dia berkata begini, aku mau jelasin. Dia buka menunya. Yang ini, daging ini adalah ini sebetulnya. Daging ini dipotong dari Texas 3 hari yang lalu. Kemudian dengan khusus pesawat diterbangkan dari Texas ke London. Dan baru nyampe kemarin malam. Ini masih fresh dari Texas. Lihat teksturnya seperti ini. Ini bagian dari pahanya. Ya kalau Anda pesan, kami akan potong dari sisi ini. Dan kalau kamu lihat teksturnya, ini bentuk yang sangat juicy sekali. Dan bagian ini kalau Anda makan, akan seperti meleleh di mulutmu. Melted, nek bahasa kita, maknyus. Kemarin di tengah jalan dari Jogja, saya pulang ada orang jual kolak durian. Maknyus ndut katanya saudara. Setelah nyus Anda gendut karena makan kolak durian. Nah itu rodok kurang bagus tuh, nek nyus tok bagus, mak nyus ndut ya itulah. Nah dia berkata, kalau Anda makan ini, maka ini bagian yang akan kami potong. Nah tergantung kamu mau agak kering, saya menganjurkan jangan. Jangan terlalu kering, enggak kayak empal. Sedikit lebih soft caranya begini. Kita akan panggang bolak-balik sekian menit. Dan ini kalau Anda sajikan minum dengan red wine, just perfect untuk malam yang sempurna seperti ini. Lalu kita melihat berkata, itu memberi pengetahuan. Begitu akhirnya nyampe di meja kami, teringat Texas 3 hari yang lalu dipotong, diterbangkan khusus, baru nyampe semalam. Dan hari ini di depan kita, wah grade-nya sekian. Habis saudara. Selesai kita bayar, percayalah mahal saudara. Tapi pulang, ini kenyang, ini senang saudara. Karena kita ngerti apa yang kita makan. Anda bisa ngerti itu? Itu yang namanya, kalau saudara memberi feeding, wisdom, pengetahuan yang dicari orang. Nah, kalau ngawur-ngawuran, masalah. Kalau Anda berdagang apapun, Anda dagang kain. Ya toh? Orang beli. Pak, saya mau kain ini. Buat apa, Bu? Saya mau buat jubah. Oh, tak beritahu, Bu. Aku punya kain istimewa. Warna ini dari dinasti Ming, raja-raja Cina. Ya, jangan ngapusi, tapi Anda belajar beneran. Ini dulu raja-raja ya, pakainya ini. Anda panggilannya apa? Raja, cocok. Nah kalau ini kainnya jangan terlalu ngepres. Rojo kok ngepres, gak bagus. Rojo agak longgar sedikit. Beli Bu. Anda beli berapa? 2,5 meter, 5 lah cocok. Bisa ngembang sedikit enak. Ini dinasti Ming, coraknya ini khusus. Ini diimpor dari Cina loh. Ini pengetahuan dinasti Ming. Saudara bisa ngerti? Dan itu membuat jadi beda. Saya pernah ke Korea, saudara. Saya punya banyak cerita. Cerita maaf lebih dari 3. Supaya Anda mudeng. Mau sampai sini sembarangan lagi ya, sampai kering tenggorokan saya rugi. Saya diajak makan sama teman Korea saya. Dan dia berkata, Pastor, saya mau ajak kamu ke fine dining Korea. Dibawa ke restoran, eksklusif sekali. Saudara tahu apa yang terjadi? Sebelum makan, ada LCD ditampilkan di tembok. Sejarah Korea. Lalu kemudian dia berkata, makanan pertama, ini dari dinasti raja-raja Korea.
Ini bahan diambil dari gunung, puncak gunung itu ada bambu. Dan di dari pucuk gunung, dari pucuk bambu yang di pucuk gunung itulah dipotong sebagian. Dan itu akan disajikan kepada Anda. Pengolahan pertama oleh koki-koki zaman dulu seperti ini. Dan mereka tuh kalau tidak enak langsung dipotong lehernya oleh raja. Jadi masakan mereka enak. Wah, kita menanti, keluarlah udang, ada bambunya, apa itu, asparagus sama bung itu loh yang muda itu, ditaruh di sendok kecil satu sendok ini. Zaman raja-raja. Kenapa orang bayar mahal? Pengetahuannya itu loh. Orang itu seperti merasa diberi sesuatu yang lebih. Begitu kami makan siang selesai, sampai di hotel, kita berpandang-pandangan. Room service, kita perlu makan lagi ini. Saudara sekalian, belajar. Kalau Anda bergaul dengan siapapun, kasih wisdom, kasih pengetahuan. Jangan ngawur. Anda sedang memberkati orang itu. Tiba-tiba ada saluran ke hidupmu. Kemarin saya di luar kota, ada satu mobil box, tulisannya Think What You Drink. Coba tampilkan yang tadi. Mobil box, Think What You Drink. Pikir apa yang kamu. Hari ini saya mau ajak Anda berpikir apa yang Anda minum. Saudara, orang tidak pernah mikir, dia minum aja, dia minum aja. Tapi apakah Anda tahu yang Anda minum? Oh, air putih, Pak. Oke. Saya mau cerita ke saudara. Tubuh kita ini butuh mineral. Tapi ini mineral yang organik. Yang organik itu diserap lewat sayur dan lewat buah. Itu kalau Anda dapatkan mineral dari itu, akan oke, karena sudah tersaring. Tapi kalau dari air, disedot, dari manapun itu sumbernya, kalau tidak disaring dengan baik oleh tanah dan sebagainya, jadi anorganik. Dan itu kalau lama-kelamaan numpuk akan merusak tubuh kita dan kesehatan kita. Banyak orang tidak tahu apa yang dia minum. Kemarin saya membaca Think What You Drink. Orang itu perlu diedukasi, perlu ditambahi pengetahuannya untuk mengerti sebetulnya apa yang dia sedang minum. Saudara sekalian, caramu bicara ke orang untuk memberikan edukasi, memberikan tambahan pengetahuan, akan membuat Anda jadi orang-orang yang menjual dengan cara yang luar biasa. Saudara akan memaksamu untuk belajar. Iya toh? Saya beri contoh. Ada orang jual, ada Pak Untung di situ, jual kepala ikan. Saya beri contoh misalnya. Kalau mau makan salmon, ditanya, tahu nggak salmon yang bagus itu bagaimana? Itu bukan salmon yang asal dipelihara, Pak. Itu salmon yang bagus, itu salmon yang geraknya banyak. Dan kadang-kadang sekarang orang untuk menjual salmon, dalam kumpulan itu diberi hiu kecil. Kerjaannya ngejar-ngejar salmon. Salmon yang dikejar-kejar itu, Pak, itu jadi lihat, dagingnya enak. Nah, ini saya ada, Pak, cuma ngopek jin satu potong, karena ini salmon dioyak-oyak ikan hiu terus. Dan dagingnya spesial sekali. Daripada salmon, beda. Anda beri pengetahuan. Saudara, saya sekedar memberi contoh supaya Anda mengerti bahwa ini hal-hal yang penting. So, beri edukasi kepada orang. Kebutuhan orang itu kebutuhan pengetahuan. Bahasa sekarang orang punya namanya product knowledge. Tapi menurut saya bahasa paling sederhana, berikan tambahan pengetahuan atas apa yang Anda jual. Orang akan terinformasi dengan baik dan ujungnya akan berbeda. Yang pertama, kita masih mau selesaikan 3 poin lagi. Yang kedua adalah kebutuhan akan kuasa, kekuasaan. Menarik sekali, Gihon itu merupakan sungai dan di daerah itulah dulu Salomo dilantik menjadi raja.
Kekuasaan itu adalah sebuah ukuran dari kesanggupan kita untuk memberikan pengaruh dan kendali atas dunia sekitar kita. Oh, kekuasaan sama dengan saya jadi seorang jenderal. Belum tentu, saudara. Tapi sebetulnya adalah kemampuanmu, ukuran kesanggupanmu untuk memberikan pengaruh dan kendali dalam kehidupan saudara. Seringkali kemampuan untuk berkata tidak kepada apa yang tidak baik ditawarkan kepadamu menunjukkan bahwa Anda orang yang punya power. Tapi ada orang yang kelihatannya badannya gede, ditawari apapun yang tidak baik, tawari narkoba, ya, tawari minum, ya, tawari pelacur, ya, itu orang tidak punya power. Karena semua yang disodorkan, dia tidak punya kemampuan untuk mengatakan tidak. Artinya dia tidak punya kekuasaan. Saudara sekalian, secara Alkitab, sebetulnya kebutuhan akan berkuasa itu memang bagian dari nature yang Tuhan berikan kepada manusia. Coba lihat Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, apa saudara? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari awal sebetulnya manusia diberikan nature untuk berkuasa. Nah, sekarang ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Antara suami dan istri saja rebutan kekuasaan. Lihat Kejadian 3 ayat 16. Alkitab berkata, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Kata birahi dari akar kata engkau akan mengambil alih, engkau akan mencoba berkuasa atas suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara sekalian, kalau Anda mengerti hal ini, maka kekuasaan itu punya pengaruh yang besar terhadap diri kita. Orang yang merasa tidak punya kuasa, orang yang merasa tidak bisa mengendalikan apapun, dia secara mental akan hancur. Nah, saudara sekalian, saya beri contoh. Di Korea ada GPS, Anda tahu kalau Anda naik mobil ada GPS yang menuntun Anda harus belok kanan atau kiri dan sebagainya. Di Korea katanya GPS yang paling laris adalah GPS yang didesain khususnya untuk para pria. Di mana Pak desain khususnya? Simple. Ketika dinyalakan, dia akan menyapa begini. Selamat pagi, Baginda. Yang nyetir itu cuma sopir loh. Selamat pagi, Baginda. Seneng, Baginda. Karena di rumah bar dionek-onek bojone, diperintah, banyak orang itu kalau manggil suaminya yang, tapi sebetulnya tidak pernah menyayangi. Memanggil cung, sungkan, terus yang, ini yangmu. Ini persoalan. Suami itu sebetulnya nature-nya berkuasa. Kalau Anda tindas, Anda sedang tanam masalah besar di kemudian hari. Nah, di Korea, GPS yang seperti itu laris. Begitu dinyalakan, selamat pagi Baginda, si sopir senang, yes. Dan suaranya suara perempuan. Good morning, Your Highness. Wah, dari tiba-tiba, good morning, Your Highness. Terus dia bilang, kamu mau kemana? Dia terus langsung, shall we go? Jalan. Next 5 kilometers, turn left, Your Majesty. 5 kilo lagi, belok kiri, Paduka yang mulia.
Dia bilang seneng. Akhirnya jatuh cinta sama GPS-nya. Sebab ini memberikan dia rasa sense of authority or power. Saudara, kalau Anda perhatikan ya, suami yang di rumah ditekan sama istrinya, waneh jadinya. Ntar di kantor gantian nekan anak buahnya. Sebetulnya itu akarnya di rumah. Makanya kalau Anda istri-istri bahagia, itu berat saudara. Anda tidak bahagia kalau Anda menekan suamimu seperti itu. Jadi sampai di Korea itu seperti itu. Nah, orang itu ya saudara, saking kebutuhan ingin dianggap sebagai orang yang high class. Itu kenapa? Kenapa gini ya? Kenapa jas tertentu itu begitu mahal? Ya menurut saya memang bahannya bla bla bla, tapi karena model iklannya. Ada jas tertentu yang iklannya itu adalah konglomerat. Dia pakai itu. Ada jas yang iklannya yang pakai James Bond. Lalu orang berkata, aku mau selevel dia. Donald Trump pakai jas tertentu, merek tertentu. Dia senyum. Entah dibayar berapa itu dia. Donald Trump, orang termasuk yang kaya di Amerika. Maka para bapak-bapak, aku pengen kayak Donald Trump. Istrinya bilang, gue kayak Donald Bebek, orang kayak Donald Trump. Nah itu masalah. Itu masalah. Tapi sebetulnya orang itu pengen dihargai begitu rupa dan dianggap elit. Dunia ini kok lucu-lucu saudara ya. Saya beri contoh paling simple. Begitu orang itu dielitkan, dia rela keluar uang lebih banyak. Coba mari kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Contoh nih ya, ini supaya orang dianggap elit nih. Barang yang sama, diberi istilah beda, harga bisa beda. Contoh ini, kopi hitam. Anda ke warung, Anda bilang, kopi ya mbah, campur susu mboten, ora usah hitam bae, ireng bae. Kopi hitam. Mana minum? Piro mbah? 1.500, 1.500. Tapi begitu berubah tempat jadi black coffee americano, 10.000. Rasanya persis sama. Kopi hitam dengan black coffee, harganya lain. Pijet dan kerik, 75.000. Tapi kalau Java massage. Apa itu Java massage? Ya pijet dan kerik itu 200.000. Karena orang merasa elit. Java massage. Ya ini pijet kerik. Makanya kata Oma Irama tuh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gara-gara ini. Tapi itu kan kenyataan toh dalam kehidupan kita. Es teh mentok 2.000 itu. Tapi begitu ganti tropical iced tea, cuma dikei itu loh saudara, kulit jeruk nipis dicemplungke, ces, katanya tropical iced tea. Dari 2.000 jadi 15.000. Anda tanya, beda nggak? Oh beda. Kenapa? Tropical iced tea. Nah kowe es teh. Barangnya sama, modalnya sama. Tapi karena orang merasa diperlakukan sebagai high class, itu kebutuhan untuk kekuasaan. Di Kudus ada gado-gado enak, 15.000. Gado-gado 15.000. Ganti sedikit. Boiled vegetable with peanut sauce. Itu apa? Sayur digodok, dikei sambal kacang. Podo kan? 75.000. Loh ini kenyataan kok. Bener kan saudara? Es jeruk.
Ya agak mahal nih, 6.000. Tapi kalau diganti orange juice full passion, 60.000, 10 kali lipat. Ya podo wae rasane mbok aduk sama aja. Rusun pinggir kali, rumah susun pinggir kali, per unit 50 juta. Persediaan masih sangat banyak. Ganti nama, Riverside Apartment. Sama kan? Rusun pinggir kali, rumah susun pinggir kali, dengan Riverside Apartment. Harga 350 juta, Senin naik. Tambah itu. Yang antri banyak. So, saya berharap Anda mengerti bahwa kalau saudara bisa memberi sesuatu kepada orang, sense bahwa dia berkuasa. Saudara, apa idenya orang berkata gini, all you can eat. All you can eat itu orang datang, mesti nggak ada yang kurus. Gue semua melakukan ini kabeh. All you can eat kok. Dia bayarnya nggak mau nambah, tapi dia punya otoritas mangan sak muntah-muntai. Kekuasaan itu. Prasmanan, itu idenya apa? Aku mau milih semauku. Kan begitu. Di belakangnya ada apa? Otoritas. Ada rasa berkata gini, wah, aku diwongke. Kenapa ada istilah pembeli adalah raja? Karena faktor ini. Nanti orang datang ke tokomu ini, ngapa lu ngake ini? Waduh. Ya pulanglah. Terus semaunya, dan kita nggak ngerti. Orang telepon minta informasi, dibiarkan. Anda tidak beri dia sense bahwa dia berkuasa. Orang akan berkata, aku nggak dapat itu dari tempat ini. Well, saudara sekalian, Anda harus mengerti bahwa orang perlu untuk mengerti, kenal Anda lebih banyak, tambah dengan hikmat, tapi juga orang perlu untuk mengerti bahwa dia punya otoritas dan kekuasaan. Oke, sekarang mari kita lihat yang ketiga, adalah yang namanya kekayaan. Saudara, saya mau ajak Anda melihat Kejadian pasal 34, Kejadian pasal 34, ayat 20 dan ayat yang ke-21. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Saudara sekalian, saya mau ajak Anda memperhatikan cerita ini. Yakob dan keluarganya sedang jalan, dan dia melintasi sebuah daerah di mana Sikem dan keluarganya tinggal. Yakob punya anak perempuan bernama Dina, dan Sikem ini memperkosa Dina. Dan setelah diperkosa, ternyata dia jatuh cinta dengan Dina. Lalu kemudian dia berkata kepada anak-anak Yakob, aku mau mengawini saudaramu. Nah, anak-anak Yakob ini ternyata tidak semuanya baik hati. Mereka berniat membalas dendam akan apa yang mereka lakukan kepada adik mereka. Dan mereka membuat sebuah tipu daya. Mereka berkata, kamu boleh nikah dengan adikku. Tapi kami punya satu prinsip, laki-laki di tengah-tengah kami harus bersunat. Kalau tidak bersunat, tidak boleh jadi bagian. Jadi kalau kamu dengan semua kaummu mau bersunat, boleh nanti kawin dengan adikku. Kalau tidak, tidak. Karena itulah Sikem dan ayahnya mencoba untuk bicara kepada orang-orang sebangsanya.
Nah, kalau Anda baca pada akhirnya mereka setuju, mereka disunat. Begitu mereka selesai disunat, kesakitan, diserbu, diperangi, dibantai, dibunuh, dihabisi semuanya. Tetapi bagian dari apa yang mereka katakan ini menarik sekali. Karena Alkitab berkata begini, menariknya begini. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Sebetulnya dikatakan, these men are at peace with us. Kalau Anda baca terjemahan aslinya, kata peace itu dari kata shalom yang sama. Nah, kata shalom itu bukan sekedar damai. Tapi ide daripada kata shalom itu artinya konteksnya adalah sebuah human development. Pertumbuhan daripada manusia sehingga mencapai sesuatu yang total dan utuh. Jadi kalau orang berkata mereka mau damai dengan kita, maka Sikem dan Hemor berkata begini, mereka itu kalau bersama dengan kita akan memberikan keutuhan buat kita. Apa yang kurang, yang membuat kita kurang total dan utuh, itu akan diberikan oleh mereka. Itu shalom artinya. Nah, kemudian mereka mengatakan begini, therefore, oleh karena itu, let them dwell in the land. Biarkan mereka itu tinggal di tanah ini, and trade in it, dan berdagang di dalamnya. Saya mau jelaskan begini. Orang-orang ini berkata, Yakub dan anak-anaknya ini, kalau dia bersama dengan kita, dia akan membuat kita berkembang, sehingga apa yang kurang, itu akan mereka tutup, dan kita akan shalom, akan utuh dan total. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita utuh dan total? Biarkan mereka hidup bersama-sama dengan kita dan kita berdagang. Saudara sekalian, itu yang namanya kekayaan sebetulnya. Artinya setiap orang yang berhubungan dengan kita selalu akan diuntungkan. Nah, kalau cara berpikir Anda seperti itu, tidak mungkin kita berpikir untuk memanipulasi, merugikan orang lain, dan menipu orang lain. Karena seharusnya yang menjadi ciri kita, reputasi kita adalah siapapun yang berdagang dengan kita akan diuntungkan. Tentu kita juga untung. Artinya sama-sama kita menikmati keuntungan. Kalau cara berpikirnya seperti itu, Anda akan seperti orang Yahudi itu. Mereka membawa shalom kepada kita. Karena itu, biarkan kita tinggal, bergaul, dan berdagang dengan mereka. Kalau saudara punya reputasi yang luar biasa, Anda akan membuat orang, setiap orang, seberapapun akan diuntungkan. Bahkan, saya beritahu saudara, seorang pengemis pun, seorang pengemis, dia tidak bisa hanya menjual nasibnya. Dia harus bisa menguntungkan orang yang nolong dia. Ngemis saja perlu mengerti Anda harus menguntungkan orang lain. Di mana poinnya? Di awal dia cuma tulis, I'm blind, please help. Aku ini buta, dia jual kemalangannya. Aku ini buta, tolong. Hanya sedikit orang yang memberi. Saudara, Anda harus menghadapi sebuah realita. Manusia itu selfish. Manusia itu egois. Pengemis itu berkata, I'm blind, please help. Yang nolong sedikit. Sampai seorang wanita ini lewat, dia nggak ngasih apa-apa. Dia balik, dia ambil itu kartonnya, dia balik. Dan apa yang dia tulis? It's a beautiful day, but I cannot see it, I can't see it. Ini hari yang luar biasa, tapi aku nggak bisa melihat. Kalimat pertama itu menyadarkan orang, ya hari luar biasa, it's a beautiful day. Dia diuntungkan dengan disadarkan ini hari yang indah.
Terus dia mau berkata, kamu bisa nikmatinya, tapi aku nggak bisa. Ketika kalimat pertama itu memberkati dia, nyadarkan, aku beruntung dong. Dia kurang beruntung. Duitnya keluar. Bahkan ngemis pun sebetulnya perlu untuk memberkati orang yang diharapkan memberi kepadanya. Saudara, Anda perlu tambahi wisdom, Anda perlu beri kepada mereka kekuasaan, power, Anda perlu beri kepada mereka keuntungan. Tidak selalu berupa uang, tapi itu akan membawa sesuatu yang berbeda. Alright, sekarang saya sampai kepada bagian terakhir. Yang keempat, kebutuhan manusia adalah esteem of others. Artinya orang itu perlu mendapatkan perhatian, penghargaan, pujian dari orang lain. Ini beda dengan self-esteem. Self-esteem itu Anda menilai dirimu sendiri. Nah itu kalau berlebihan membawa kehancuran. Tapi kebutuhan orang itu dihormati, dihargai, diakui oleh orang lain. Makanya sebetulnya kalau Tuhan ngajari kita menjadi pelayan, tidak kelihatan, itu berat sekali. Satu hari, saya ngajar begini di gereja, ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saya berkata gini, saudara, kita jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu harus punya hati hamba. Hati hamba itu adalah kita, kalau ada orang makan pecel, kita cuma pincuknya saja. Setelah makan pecel, pincuknya dibuang. Jangan sakit hati, karena kita harus jadi hamba. Amin, amin. Sekian bulan kemudian, ternyata itu masuk di hati banyak orang. Ada satu anak Tuhan lagi terhina oleh anak Tuhan yang lain. Datang ke saya nangis-nangis. Pak, saya ini sudah berkorban buat pekerjaan Tuhan. Wes rapopo aku pincuk, tapi loro hatiku. Pincuk kok sakit hati itu loh, dari mana? Seringkali hanya pengetahuan di sini, tidak bisa masuk di sini. Kenapa? Sebab pada dasarnya semua manusia itu butuh pengakuan, butuh pujian dari orang lain. Dan itu betul. Saya mau tunjukkan kepada saudara, tetapi kalau orang itu punya self-esteem, terlalu pede, itu malah bahaya. Itu membawa kerusakan. Saudara, beberapa tahun yang lalu dibuat riset oleh sebuah badan di Amerika, mencoba membandingkan antara pelajar di Amerika dengan pelajar di Korea Selatan. Saya mencoba mengerti apakah Indonesia di riset, ternyata tidak. Jadi mereka hanya membuat perbandingan antara Amerika dan Korea Selatan ditambah beberapa negara lain. Ketika diriset di Amerika, 68% pelajar di Amerika yakin bahwa mereka bisa menguasai ilmu matematika. Dan keyakinan itu adalah tertinggi di antara semua negara yang diriset. Jadi pelajar Amerika ditanya, kamu bisa matematika? Bisa. Yang bilang yakin bisa 68%. Sedangkan di Korea Selatan ketika diriset hanya 23% yang yakin mereka bisa matematika. Lalu kemudian dicek skornya. Kenyataannya skornya terbalik. Pelajar Korea Selatan nilai matematikanya paling tinggi, pelajar di Amerika paling rendah. Why? Sebab orang cuma yakin, nggak nolong. Karena itu ada kebutuhan untuk esteem from others. Ada seperti pengakuan, penghargaan dari orang lain. Saya mau beri contoh terakhir lalu kita berdoa. Ini saya alami sendiri, saudara. Saya harap contoh ini akan memberikan masukan buat saudara. Satu hari saya lagi di Amerika, dan persis pada waktu itu t-shirt saya, kaos saya habis.
Padahal saya masih butuh satu lagi lah sebelum saya bisa laundry. Saya pergi ke satu mall dan saya mau cari t-shirt, saudara. Dan saya ambil satu, menurut saya ya desainnya biasa, nggak terlalu menarik lah. Tapi ya saya suka aja. Saya ambil. Terus saya antri di kasir di toko itu. Setelah beberapa orang, giliran saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu saya sampai di tempat kasir, kasirnya ngomong gini, wow, seleramu tinggi sekali ya. Tak pikir selera apa toh? Saya bilang, dari mana kamu tahu? Dari cara milih yang kamu beli ini. Aku tahu kamu punya taste yang tinggi. Tidak semua orang loh. Aku tuh ngerti taste orang. Karena aku sudah tahunan kerja di sini. Aku tahu selera orang. Dari caramu pakai baju ini dan yang kau pilih, aku tahu yakin taste-mu tinggi sekali. Saya bilang, sambil ragu-ragu nih saya bilang, terima kasih. Coba ya, aku mau tunjukin kamu satu lagi. Aku yakin dengan taste-mu kamu akan suka. Dia bawa saya ke sudut lain. Nah, saya nggak terlalu goblok, saudara. Saya mikir, dia mau saya beli dua ini sebetulnya. Saya ngerti, saya jalan lagi, bla 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 bla. Dia tunjukin. Delalahnya itu kaos gambar tengkorak. Saya berkata gini, actually you have a bad taste. I take this one. Saya bilang, kamu punya selera jelek sekali. Aku mau beli yang ini. Oh, it's fine. Dia enggak ini. Saya bilang, kena lo sama gua. Tapi saya keluar dari toko itu terngiang kata-katanya. Aku punya selera tinggi loh. Aku punya selera. Itu kalau orang lain, saudara, wih, menari sudah. Dia borong 5 lagi. Why? Kebutuhan orang seperti itu. Coba satu hari orang datang ke tokomu, Anda praktekin aja. Beli barangmu, Anda berkata, Pak, kenapa milih ini? Oh, karena ini. Bapak memang jago milih sih. Ini luar biasa, betul. Bapak, oke tenan. Nanti kan balik, saudara. Dan dia akan cerita ke orang-orang, aku nih ya, milihku oke. Nanti sampai di rumah nyonya bilang, barang kita dibeli. Gue dasar nyonya goblok, tak koseng duit toko itu loh. Aku seleraku begini katanya. Itu kebutuhan orang, berikanlah itu. 4 hal yang dicari oleh manusia yang memotivasi hidup mereka. Buka salurannya, berikan itu. Maka Anda berkata, come. Banjir berkat akan datang dalam hidupmu. Tapi nek dodolan ini nggo kanggone apa to alat ini? Mbuh baca dhewe ngono ngarepmu. Enggak ada orang beli. Orang datang Anda hina-hina, Anda dagang dengan orang-orang dirugikan, reputasimu hanya merugikan orang. Enggak ada saluran dari yang lain, terhambat sendiri. Anda tidak bisa memberikan apresiasi. Ini bukan soal kita merayu orang. Tapi Anda harus mengerti, ini 4 jalur ini. Coba Anda terapin. Di pekerjaan, di apapun, saudara. Saudara akan melihat itu berbeda. Terakhir sekali sebelum kita berdoa. Saya pernah cerita ini. Pernah dibuat sebuah riset, 2 kelas yang berbeda. 2 kelas yang berbeda. Anak-anak di kelas A dan kelas B. Mereka diberi soal yang mudah, soalnya sama, hitung-hitungan sama, mudah sekali. Sehingga kelas A rata-rata 9, kelas B rata-rata 9. Ya, perhatikan. Terus ketika kelas A dibagi, guru-gurunya berkata, kalian pinter, hasilmu luar biasa, pikiranmu cemerlang, kamu anak hebat. Dipuji hasilnya, luar biasa, jenius, pinter, hasilnya luar biasa, senang mereka. Mereka dapat pujian soal hasil mereka. Kelas B rata-rata 9, dipujinya berbeda.
perjuanganmu luar biasa. Kamu berjuang dengan hebat. Kamu orang yang gigih. Kamu orang yang tidak gampang menyerah. Sehingga 9 rata-ratamu dipuji perjuangannya. Udah kan? Terus mereka dites, diberi soal kedua. Sama-sama sulitnya. Yang A, begitu dia baca tidak bisa. Nangis, marah, disobek-sobek kertasnya. Sebab mereka tahu soal kedua itu membuat mereka kehilangan hebat, luar biasa, pinter, jenius. Mereka sadar setelah itu mereka dapat apa? Goblok, tolol. Dan mereka marah. Kelas B, lihat soal itu susah. Dia berjuang terus. Sebab dia dipuji apa? Perjuangannya. Kamu berjuang, kamu tekun, kamu hebat dalam pergumulan, perjuangan, berani untuk menghadapi kesulitan. Mereka terus coba buat walaupun tidak bisa. Tidak ada yang nangis. Sebab mereka tahu, aku dipuji karena perjuanganku, maka aku harus terus berjuang. Ketika setiap orang yang bertemu dengan saudara mendapatkan sebuah apresiasi, dia akan kembali. Dan dia berkata, aku suka loh kalau beli di toko ini. Malah larang. Enggak, gua suka. Itu lebih 100 rupiah. Alah, duit 100 ya dipikirin. Sebab dia dapat apa yang dicari di sini dalam hidupnya. Siapa yang mau praktek, saudara? Siapa yang diberkati Tuhan? Saya berdoa kita diberkati Tuhan. Anda diberi kelengkapan, saluran disediakan, dan percayalah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang kau taruh dalam hati hambamu. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Engkau terus bicara dan Engkau akan bicara hari ini. Kami akan terima anugerah Tuhan yang lebih besar untuk melangkah lebih jauh. Tapi kami mau berkata, kami juga mau beri yang terbaik, menyenangkan akan hatimu. Karena Engkau sudah beri dalam hidup kami, tak terukur dengan uang atau apapun. Ini hati kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. So mari kita angkat hati kita. Saya minta dengan hormat lepaskan sepatu saudara sebagai bagian daripada perjanjian warisan yang Tuhan beri. Kita hadapkan ke Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba taburkan garam sebagai bagian daripada salt covenant. Ini perjanjian yang membuat kami jadi teman sahabat Tuhan. Dan ini perjanjian yang membuat hidup kami dalam jaminan Tuhan seutuhnya. Tuhan, kami taruh, kami buka sepatu kami. Tanda kami berkata, ini merupakan perjanjian warisan. Tuhan memberikan warisan yang ajaib kepada kami. Angkat tanganmu saudara. Hamba mintakan berkat turun dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terbaik turun dalam hidupmu. Engkau diberkati dengan semua yang terbaik. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang ajaib dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam hidup semua kita. You are blessed. Dan engkau disiapkan dan engkau terima warisan Yobel besar jadi bagianmu. Engkau diberkati Tuhan. Yang terima berkatnya berkata, amin.